Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah klik video kali ini. Buat teman-teman yang belum tonton video part 1 dan part 2-nya, tonton dulu agar dapat memahami materinya secara utuh. Link video part 1 dan 2 sudah saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Baik, di video part yang ketiga ini kita akan membahas Badan Usaha Milik Swasta atau biasa disingkat dengan BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Bentuk-bentuk BUMS terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Swasta Nasional. Yang kedua ada Badan Usaha Milik Swasta Asing. Untuk Badan Usaha Milik Swasta Nasional terbagi menjadi empat. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Yang kedua ada firma. Yang ketiga ada komanditer Venoskaf atau biasa disingkat dengan CV. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Pemilik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Bentuk usaha ini lebih mudah dan biasanya dipakai untuk usaha kecil menengah karena modal perusahaan berasal dari satu orang pemilik. Contoh dari perusahaan perseorangan diantaranya seperti usaha rumah makan, kemudian usaha jasa laundry, kemudian ada usaha jasa bengkel, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Untuk kelebihannya yang pertama, organisasinya mudah karena aktivitas relatif sedikit dan sederhana sehingga biaya organisasi rendah. Yang kedua, manajemennya relatif fleksibel. Yang ketiga, mudah didirikan dan dibubarkan. Yang keempat, pengambilan keputusan relatif cepat. Yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin. Dan yang keenam, keuntungan seluruhnya menjadi milik si pemilik perusahaan. Untuk kelemahannya, yang pertama, kemampuan manajerial terbatas dan bergantung pada satu orang. Yang kedua, tanggung jawab pemilik tak terbatas, utang perusahaan ditutup oleh harta pribadi. Yang ketiga, sumber keuangan terbatas, sehingga besar atau luas usahanya juga terbatas. Yang keempat, besarnya modal atau investasi terbatas. Dan yang kelima, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, bergantung dari seorang pemilik. Kemudian yang kedua, firma. Firma merupakan badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Apabila terjadi kerugian dan kebangkrutan, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijadikan jaminan untuk menutup kerugian perusahaan. Contoh dari perusahaan firma yaitu seperti perusahaan olahraga Nike, kemudian ada Converse, lalu ada Diadora, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan dari perusahaan firma. Untuk kelebihannya yang pertama, kemampuan memenuhi kebutuhan modal lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, cara mendirikannya mudah. Lalu keputusan yang diambil lebih baik karena hasil musyawarah.
Kemudian kelebihan yang keempat, pembagian kerja antar sekutu berdasarkan keahlian masing-masing. Dan yang kelima, perhatian sekutu terhadap kegiatan firma cukup besar. Tindakan sekutu yang satu juga menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Untuk kelemahannya, yang pertama, peluang terjadinya perselisihan antara sekutu cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, kontinuitas atau kelangsungan hidup firma tidak terjamin apabila salah satu sekutu meninggal atau menarik diri. Yang ketiga, tanggung jawab tiap sekutu tidak terbatas. Dan yang keempat, pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, memungkinkan lambatnya pengambilan keputusan. Kemudian ada CV. CV merupakan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pemilik dan pendiri yang di samping menyetor modal, juga ikut mengelola dan menentukan maju mundurnya badan usaha. Sekutu pasif adalah pemilik dan pendiri yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Contoh dari CV yaitu ada CV Mitra Bibit, lalu ada CV Mandiri Citra Sukses, kemudian ada CV Fajar Jaya, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan dari CV. Yang pertama, pendiriannya mudah. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah, yaitu dengan menyertakan sekutu komanditer. Yang ketiga, perolehan pinjaman atau kredit relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan perseorangan atau firma. Dan yang keempat, kemampuan manajemen lebih baik sebab jadi persero aktif sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Kemudian kelemahan dari CV. Yang pertama, kelangsungan hidup persekutuan tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer. Yang kedua, untuk persekutuan campuran yang persero aktifnya lebih dari seorang terjadi kemungkinan perselisihan. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu tidak sama. Yang keempat, kemungkinan terjadi kecurangan atau ketidakjujuran dari sekutu aktif. Dan yang kelima, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah disetor, terutama sekutu komplementer. Kemudian, yang keempat, perseroan terbatas atau PT. PT merupakan suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin atau persetujuan dari Kementerian Kehakiman, serta diumumkan dalam berita negara atau lembaran berita negara, sehingga PT berbentuk badan hukum. Contoh dari perseroan terbatas milik swasta yaitu ada PT Indofood, ada PT Holcim, ada Alfamart, ada Bank Danamon, dan lain-lain. Untuk perseroan terbatas, berdasarkan jenisnya, PT terbagi menjadi 3. Yang pertama ada PT terbuka, yang kedua ada PT tertutup, yang ketiga ada PT kosong. PT terbuka yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa saham di pasar modal atau go public, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, PT tertutup yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Yang ketiga, ada PT kosong yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari perseroan terbatas. Untuk kelebihannya, yang pertama, tanggung jawab persero terbatas. Yang kedua, kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Yang ketiga, kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Yang keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Yang kelima, efisiensi di bidang kepemimpinan. Dan yang keenam, lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Lalu kelemahan dari PT. Yang pertama, perhatian persero terhadap PT kurang. Yang kedua, biaya dalam PT lebih besar atau biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan. Yang ketiga, memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain.
Kemudian ada badan usaha milik swasta asing. Badan usaha milik swasta asing di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur mengenai penanaman modal langsung. Penanaman modal langsung ini harus berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas yang tunduk pada Badan Hukum Indonesia. Contoh dari badan usaha milik swasta asing yaitu ada Danone, Unilever, Nestle, AirAsia, dan lain-lain.